Udah. Ya. Oke, silakan dimulai. Ya. Dengan anggota saya sendiri Arito Pandayana, lalu Vicky Bramasta, Okdica Dwi Krisdiansyah, Yanis Al-Hafiz, dan Azhar Salsabila. Sedikit tentang alat ini. Alat ini berfungsi untuk membantu para pekerja pengrajin kayu dalam proses pensortiran kayu. Di sisi lain, alat ini memiliki cara kerja dan sistem yang sangat mudah dipahami dan efisien. Di slide kedua, ini adalah desain mekaniknya, Pak. Desain mekanik ini didesain menggunakan aplikasi SketchUp dengan tampilan tampak atas dan tampak samping. Lalu alat ini memiliki beberapa input dan output. Contohnya inputnya ada beberapa tombol, nanti akan ditampilkan di simulasinya, lalu sensor optik, limit switch, dan sensor magnetik. Dan juga beberapa output, yaitu silinder A dan B ini silinder double acting, dan juga silinder C ini single acting, dan juga beberapa indikator nanti akan ditampilkan di simulasi. Sedikit dari cara kerja alat ini adalah ketika ada kayu bekas yang belum tersortir diletakkan di wadah penampung A atau silinder A ini. Silinder A ini kondisi awalnya yaitu retract. Ketika ada kayu bekas diletakkan, lalu sensor optik akan mendeteksi, lalu silinder A akan ekstrak dan silinder B akan ekstrak juga, sehingga kayu bekas ini akan terdorong menuju konveyor, lalu silinder A dan B kembali retract. Ketika si konveyor ini aktif dan juga kayu bekas itu akan aktif menuju sensor magnetik. Jika kayu ini terdapat logam atau paku, sehingga sensor magnetik ini akan mendeteksi. Lalu silinder 3 detik kemudian silinder C ini akan ekstrak dan mendorong kayu bekas itu menuju wadah penampungan untuk dilepas pakunya. Namun jika tidak ada di kayu ini tidak ada logam atau paku, maka konveyor akan terus aktif. Lalu di alat ini terdapat sistem proteksinya, namun tidak berupa tombol emergency, yaitu berupa kondisi. Ketika sensor magnetik ini aktif dan limit switch aktif, maka konveyor akan mati. Karena takutnya ketika tidak ada sistem proteksi, takutnya ketika silinder C ini masih ekstrak, namun di sini ada ada kayu lagi, jadi harus ada jeda ketika proses alat ini aktif. Namun di sini juga kita ada desain elektriknya, kita menggunakan aplikasi FleetSim. Ini contoh dari rangkaiannya, menggunakan 2 silinder double acting dan juga 1 silinder single acting. Lalu ini flowchart-nya. Dijelaskan juga Pak ini flowchart-nya, Pak. Bisa dilompati aja, Mas. Kan tadi kan sudah dijelaskan kan ya? Iya, ya, Pak. Lalu yang selanjutnya, cara kerja alat bisa dijelaskan sama teman saya, Vicky. Ini mungkin bisa dilompati juga. Di skip juga, Pak. Langsung ke simulasi aja. Oh, simulasi, baik, Pak. Simulasinya Okdica. Ini dimulai simulasinya pakai CX Designer. Nah, di sini ada tombol start dan stop. Di sini ada indikasi untuk error dan selesainya. Jika tombol start ditekan, maka konveyornya akan menyala. Ya. Setelah itu, jika di sini diletakkan kayu, sensor optik mendeteksi, lalu mengangkat ke atas silinder A ekstrak. Setelah itu limit switch mendeteksi silinder B yang akan ekstrak, mendorong kayu kepada konveyor. Nah, ini kondisi di mana sensor magnetiknya aktif.
Jadi jika sensor magnetiknya aktif, maka silinder C ekstrak, lalu kayu yang ada di konveyor tadi didorong menuju bin. Alat ini bekerja terus-menerus jika tidak ada kayu yang terdapat C atau tidak tersensor oleh sensor magnetik. Sistem akan bekerja lagi sama dengan sebelumnya. Nah, ini di sini terdapat error jika sensor limit switch dan sensor magnetik menyala bersamaan. Jadi seperti kata Mas Topan tadi, yaitu harus menunggu, harus secara bergantian. Jadi kalau bersamaan, nanti indikasi error ini akan menyala dan semua sistem akan berhenti. Seperti kita mencet stop. Lalu kita start lagi. Nah, sistem ini akan berhenti jika silinder C telah membuang 5 kayu yang mengandung besi ke bin. Jadi nanti ini akan saya ulang-ulangi selama 5 kali dari awal sampai 5 kali percobaan silinder C ekstrak. Mas Oke Dika, Ya Pak. kalau semisal terjadi error, jadi semisal 3 kali, masih ada 3 kayu ya, 3 kali gitu kan. Ya Terus Pak. terjadi error, dia kan kembali lagi kan, Ya ada Pak. jeda berapa detik gitu kan. Itu nanti Ya. nyimpen memorinya atau reset Oh, reset Pak. perhitungannya. Perhitungannya reset. Jadi kembali nol lagi. Ya. Oke. Kan misal berhenti kan kita juga bisa mengambil kayu-kayu yang sudah ada di bin tadi Pak. Oke. Langsung sekarang ke poster. Oh, sebentar Pak. Iya. Terima kasih Pak. Iya Mas. Sudah kelihatan tampil Pak. Belum. Oh, udah. Oke udah. Tinggal dibesarkan mungkin ya. Nggak kelihatan tulisannya kecil-kecil. Berikut poster dari kelompok kami. Bentar. Oke, segitu aja cukup Mas. Oke. Ke bawah Mas. Apa gambar flowchart-nya kurang besar Pak? Mungkin enggak. Soalnya- Flowchart itu bisa digantikan dengan, jadi flowchart sama cara kerja itu bisa digantikan dengan alur proses diagram aja. Jadi 1 kata atau 2 kata aja Mas mewakili. Ya Biar Pak. lebih singkat. Oh, baik Pak. Oh iya Pak. Iya. Kalau itu kan kayak banyak tulisan, jadi mungkin itu lebih enak dibaca. Maksudnya lebih singkat itu. Baik Pak. Iya Pak. Oh, baik Pak. Oke. Sekarang ke laporan. Laporan. Bentar Pak. Sudah tampil Pak ya? Belum. Belum. Belum tampil, Rek? Pak? Belum Mas. Share screen-nya dipindah tuh. Oh Share iya, screen ya. dulu Oh, coba. lupa. Bentar. Bentar, Pak.
Pak. Sudah tampil, Oke, Pak. udah. Itu jadi judulnya diganti laporan praktikum, laporan project mekatronika, kemudian ke bagian hasil. Nah, di sini, Pak. Bab 4 harusnya. Bab 4, Pak. Iya. Oh, ditaruh di bab 3. Ini Nah, Pak. ini Ini harusnya pengujian ini. dan Oke, terus berarti dan hasilnya nggak dalam bentuk tabel ya, hasil. dalam bentuk pengujian per subsistem. Iya, Pak. Oke, Pakai nanti tabel, Pak. tinggal ditambahkan tabel sistem secara keseluruhan. Itu tadi kan di pengujian kan tiap subsistem ya, atau tiap bagian. Iya, Pak. Ini yang program PLC, timing diagram, ini pengujian rangkaian elektriknya, Iya. simulasinya. Tinggal nambahkan itu aja Mas, tabel Oh iya, Pak. itu, terus kemudian analisa udah ada ya? Analisa Belum. belum, Pak, kesimpulan. Nah, analisa dulu di bawahnya tadi itu. Di bawahnya kesimpulan, di bawahnya yang tabel itu, Pak, ya. Ya, di bawahnya tabel yang kalian tambahkan itu nanti, terus Ya. kemudian di bab 5 kesimpulan ya, penutup, Iya. terus daftar pustaka. Oke, terus di lampiran ditambahkan gambar poster Mas yang sudah Oh iya, Pak. direvisi. Iya, Pak. Oke, Ya, baik, Pak. itu aja mungkin yang perlu diperbaiki. Yang lain Ya, sudah baik, Pak. sudah baik. Oke, enggak ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Yang Tidak, pada Pak. kemudian dari sini gimana? Gimana, Mbak? Yang pada kemudian Suaranya ini apa? Lirih banget suara, enggak dengar. halo. Iya, iya. Halo. Iya, Ya. Mas. Yang tabel pengujian itu bagaimana isinya, Pak? Tabel pengujian itu berarti kan input, kemudian Oh. kapan dia aktif gitu kan, kemudian outputnya seperti apa. Iya, Pak. Berarti jadi satu kesatuan. Gitu aja. Iya, Pak. Baik, Pak. Udah? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Oke, terus ini apa? Kan tanggal 8 Juni sampai 3 Juli itu Iya, kan Pak. ada rencana untuk kelas praktikum. Iya, Pak. Nah, mungkin saya besok harus ketemu sama Pak Toto dulu menanyakan apakah dosen itu harus menambahkan jadwal praktikum tambahan ketika praktikumnya sudah selesai atau memang sudah tidak ada gitu loh Mas. Kita kan sudah selesai sebenarnya, sudah Iya. melakukan penilaian. Iya, Itu Pak. apakah harus ada penambahan praktikum atau seperti apa, itu saya belum ketemu Pak Toto lagi. Nanti saya tanyakan, nanti kalau sudah ada jawaban nanti saya langsung kontak Mas Yanis ya. Iya, Pak. Baik, Pak. Oke, itu aja. Ya. Silakan ditutup. Ya. Aku tutup ya. Sebelumnya terima kasih untuk Pak Leo atas waktunya. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin live dulu ya. Iya, Pak. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi